sembako mahal, cukup sudah lapangan pekerjaan sulit, cukup sudah pendidikan mahal. Kita ingin perubahan, betul. Dan saya ingin sampaikan terima kasih kepada para relawan semua yang sudah memilih untuk berkumpul, para kader partai yang sudah memilih untuk berkumpul. Tadi ada Bu Rahmi yang mengumpulkan. Mana Bu Rahmi di sini? Mana Bu Rahmi? Nanti kalau ada, saya dengar tadi Bu Rahmi sempat saweran untuk berangkat ke sini. Insya Allah sawerannya nanti dibalas dengan pahala yang terlimpah. Jadi sekalian, kita berkumpul karena kita ingin perubahan. Dan perubahan yang kita ingin lakukan perubahan yang nyata. Tadi saya berjumpa dengan para petani. Mereka menceritakan ada masalah pupuk yang ditulis di situ. Pupuknya mahal dan sulit, langka, betul tidak? Padahal Solo ini adalah salah satu penghasil beras terbaik. Yang dibutuhkan adalah pupuk yang konsisten, betul? Insya Allah perubahan akan membawa kita kepada pupuk. Di sisi lain, harga beras murah atau mahal? Mahal, di mana-mana perlu beras mahal. Tanya itu, mahal atau mahal sekali? Cabai mahal atau murah? Mahal atau murah? Kita menemukan mahal sekali. Karena itu kita sampaikan kepada semua bahwa perubahan ini bukan soal pergantian nama presiden, bukan soal satu partai, bukan soal satu koalisi. Ini perubahan nasib keluarga-keluarga kita di seluruh Indonesia. Amin. Amin itu nama siapa? Nanti jangan bilang ada Pak Amin ya, karena nggak ada namanya di TPS itu Pak Amin tuh, betul nggak? Ya. Nanti kalau bilang pilih siapa, pilih Amin, sampai ke TPS dibuka tuh kertas suara, mana sih Amin, nggak ada. Adanya namanya siapa? Wakilnya, singkatannya. Dan alhamdulillah semua keinginan baik dijawab dengan. Nah, terus sekalian, saya sampaikan juga kepada semua di sini bahwa perubahan ini adalah juga tentang nasib anak-anak kita. Kita menyaksikan anak-anak yang sudah sekolah tinggi, ketika mereka lulus pekerjaan sulit, betul tidak? Pekerjaan sulit. Dulu ada undang-undang cipta kerja. Undang-undangnya sudah ditetapkan. Apakah pekerjaan jadi makin mudah? Tidak. Justru kita melihat pekerjaan makin sulit. Jadi perubahan ini juga menyangkut lapangan pekerjaan. Ketika negara tidak mendorong perekonomian untuk investasi yang padat kerja, padat karya, maka lapangan pekerjaan jadi minim. Insya Allah itu perubahan yang akan kita lakukan sama-sama. Dan juga khusus di sini saya dengar ada banyak masyarakat yang mengantri untuk naik haji. Betul. Antriannya panjang apa pendek? Berapa tahun antrinya? 20 tahun. Insya Allah dapat umur panjang ya Pak ya. Ini juga salah satu perubahan yang kita ingin ikhtiarkan, supaya antriannya bisa lebih cepat, sehingga yang sudah niat naik haji bisa tuntas segera berangkat naik haji. Dan kita ingin Sumatera Barat menjadi salah satu tempat embarkasi haji di Indonesia, supaya lebih efisien pemberangkatannya. Jadi banyak sekali yang kita rasakan sekalian hari ini, masalah-masalah yang sebenarnya bukan hal yang sulit, tetapi tidak dikerjakan dengan serius.
Saya dengar di Sumatera Barat banyak jalan yang rusak. Betul tidak? Jalan rusak itu tidak perlu rumit, hanya perlu kemauan. Bila ada kemauan, alokasikan anggaran, insya Allah jalan-jalan bisa diperbaiki. Jadi Bapak sekalian, kita berikhtiar untuk perubahan itu terjadi. Tadi dibilang bahwa Sumatera Barat itu basisnya seseorang. Saya katakan bukan, Sumatera Barat adalah basisnya perubahan. Di 2019 masyarakat Sumatera Barat menginginkan perubahan. Betul tidak? Masyarakat Sumatera Barat tidak pernah berpindah. Masyarakat Sumatera Barat tidak pernah meninggalkan konsistensi perubahan. Betul tidak? Ada yang dari perubahan jadi tidak jadi perubahan. Tapi Sumatera Barat dari perubahan tetap jadi 2014 ingin perubahan, 2019 insya Allah 2024. Jadi kalau dibilang Sumatera Barat itu basisnya siapa, maka jawab ini basisnya perubahan. Siapapun capresnya, kalau mengusung perubahan maka dia dapat dukungan di Sumatera Barat. Betul tidak? Nah, tahun ini perubahan itu nomor berapa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Jadi ini bukan basis seseorang, tapi basis baru. Kalau meninggalkan barisan perubahan akan terus didukung tidak? Justru yang didukung yang mengikuti baru. Nah, terus sekalian, untuk melakukan perubahan diperlukan kewenangan. Diperlukan apa? Diperlukan apa? Kewenangan. Tanpa kewenangan tidak bisa kita melakukan perubahan. Saya beri cerita boleh ya? Boleh ya? Dulu mungkin ada yang tidak pernah dengar ceritanya. Enggak ya? Tapi saya ulang ke Bapak ya. Di Jakarta ada satu tempat namanya Alexis. Tempat ini diprotes, minta ditutup, di demo ditutup. Bisa berhasil? Protes-protes itu lewat. Mungkin karena Alexis punya order. Apa tuh order? Malam ada backingnya, tidak bisa ditutup. Ada pamannya ya. Nah, terus di 2017 terjadi pergantian gubernur. Ketika terjadi pergantian gubernur, maka Alexis itu ditutup dengan satu lembar kertas dan sebuah tanda tangan. Selesai. Itu namanya kita membuat perubahan kebijakan. Betul? Nih, mau mengatur pupuk perlu kewenangan. Mau mengatur pembangunan jalan perlu. Mau mengatur investasi perlu. Mengatur biaya pendidikan murah perlu. Nah, semua perlu kewenangan. Tanggal 14 Februari bulan depan, rakyat Indonesia ditawarkan pilihan kepada siapa kewenangan itu akan diberikan. Kepada siapa kewenangan itu akan diberikan? Pada siapa? Angkat tangannya. Nomor berapa? Kalau menginginkan perubahan, maka kewenangan berikan kepada nomor, supaya hal-hal yang tadi kita bahas bisa dilakukan perubahan. Waktunya cuma 6 jam. Hanya 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Pada waktu 6 jam ini, Bapak
harus menjangkau tetangga, harus menjangkau keluarga, harus menjangkau seluruh rakyat. Pertanyaannya, siapkah kita semua menjangkau seluruh warga di seluruh negara? Siap tidak? Siap mengajak milih nomor berapa? Siap untuk menjangkau tetangga? Artinya 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap? Yuk bilang sama-sama, 40 rumah, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke. Bila kita tidak menjangkau semua, maka pada tanggal 14 Februari kita tidak cukup orang yang datang ke TPS. Tapi bila kita menjangkau semua, insya Allah 14 Februari bisa menjadi hari perubahan Indonesia. 14 Februari menjadi apa? Hari perubahan Indonesia. Ayo sama-sama. 14 Februari hari perubahan Indonesia. Pada saat itu rakyat Indonesia memilih untuk berubah, dan kita ingin negeri kita ini bukan menjadi negara kekuasaan, tapi menjadi negara hukum. Jangan sampai hukum ditekuk-tekuk oleh pemegang kekuasaan. Jangan sampai aturan hukum diubah-ubah sesuai dengan kepentingan penguasa. Sudah saatnya penguasa dikendalikan oleh hukum dan bukan sebaliknya. Betul? Dan kita tidak ingin praktek korupsi dibiarkan longgar seperti sekarang. Justru kita ingin KPK menjadi lembaga yang kuat. KPK menjadi lembaga yang menjaga etika. Jangan KPK justru menjadi alat kepentingan politik. Betul tidak? Ya, dia adalah badan penegakan hukum, bukan alat kepentingan politik. Insya Allah perubahan akan bisa melakukan itu semua. Insya Allah. Amin ya robbal. Yang keras aminnya. Insya Allah itu bisa tercapai. Jadi bagi sekalian, melakukan perubahan ini tidak bisa dilakukan sendirian. Tidak bisa. Ini harus gerakan bersama. Kalau kita mau melakukan ini, maka seluruh relawan harus bekerja bahu-membahu. Siap bahu-membahu? Semua relawan acungkan tangan. Acungkan tangan. Ada Pak Korsi juga nih. Ayo acungkan tangan semua. Siap bahu-membahu. Siap saling dukung. Yang kedua, selain relawan juga partai politik. Ketika nanti melakukan perubahan harus ada dukungan di DPR. Betul tidak? Partainya apa? Partainya apa? Partai pengusungnya ada 3. Betul tidak? Turut abjad. Nasdem, PKB, PKS. Bukan. Sekali lagi. Nasdem, PKB, PKS, umat. Partainya apa? Capresnya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Ingat-ingat, perubahan tidak bisa dikerjakan sendirian. Harus bersama dengan Dewan. Karena itu nanti pada saat pemilihan pastikan bukan hanya pilpres tapi juga pileg. Walaupun di sini saya dengar juga banyak warga yang anggota di luar partai tadi, tapi pilihan pilpresnya bersama dengan kami. Betul tidak? Saya
bersama. 1 bulan lagi waktunya, sampai 14 Februari. Insya Allah gelombang perubahan ini akan membesar dan akan membuat Indonesia mengalami transformasi menuju adil makmur untuk semua. Ada nggak tulisannya adil makmur untuk semua di sini? Harusnya ada tuh. Indonesia adil makmur untuk, jangan adil makmur untuk sebagian, harus untuk semua. Karena itulah kita harus kerja bersama. Bapak Ibu sekalian, banyak lagi ada calon PPLP kita, cuma panggungnya tidak akan cukup. Saya ingin mengajak kepada semuanya, mari kita bersiap 1 bulan ke depan untuk berjuang menjangkau semuanya. Siap mendorong perubahan menang besar di Solo, menang besar Sumatera Barat, dan seluruh masyarakat Minangkabau dimanapun berada. Insya Allah bergerak untuk baru. Nomornya berapa? Acungkan tangan. Acungkan tangan. Nomor untuk yang keras. Untuk apa? Untuk apa? Bismillah, insya Allah perubahan akan terjadi di tempat kita. Saya ingin semuanya sekarang berdiri semuanya. Semua berdiri. Semuanya berdiri. Ya, semua berdiri, semua berdiri. Semua berdiri. Saya ingin ajak semuanya, mari bersama-sama kita harus berani maju ke depan, betul? Berani menghadapi tantangan, betul? Jangan kita takut dengan apapun tantangan depan kita. Setuju? Kita sama-sama nyanyi maju tak gentar ya. Siap? Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Insya Allah kita diantarkan kepada kemenangannya. Mari kita akhiri sama-sama dengan bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhili